Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang penuh mujizat, yang penuh kebaikan, kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan Yesus, untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Tertulis demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berjalan menyusuri kota tua Yerusalem, di daerah yang berdekatan dengan kawasan Bait Suci Salomo, yang sekarang ini ada bangunan Dome of the Rock, ada banyak pedagang souvenir, ada pedagang makanan dan berbagai pedagang barang lainnya yang berjualan di sepanjang koridor jalanan kota tua itu. Sementara kawasan di dalam Bait Suci itu disterilkan dari pedagang dan juga dari turis ataupun dari orang yang tidak berkepentingan. Hal ini berbeda dengan situasi ketika Tuhan Yesus masuk ke bait suci itu sekitar 2000 tahun lalu. Pada saat itu masih ada bait suci bangsa Israel, yaitu bait suci yang sudah direnovasi oleh Raja Herodes pada saat itu. Pada waktu itu ada begitu banyak pedagang yang berjualan di sana. Mereka berjualan di dalam kawasan bait suci. Mereka berjualan binatang korban kepada orang-orang yang hendak berdoa dan yang hendak meminta pengampunan Tuhan melalui para imam, yang hendak mempersembahkan korban penebusan atau korban syukur dan sebagainya. Binatang seperti merpati, kambing domba, serta lainnya dijual di sana. Begitu juga para penukar uang ada di sana. Mereka bertransaksi untuk keperluan umat yang akan memberikan persembahan. Keberadaan para pedagang itu dan juga para penukar uang dilegitimasi dan diizinkan oleh para imam. Dan hal ini membuat gambaran akan rumah Tuhan atau bait suci di Yerusalem itu menjadi seperti tempat berjualan dan berdagang. Melihat itu semua, Tuhan Yesus bertindak membersihkannya. Dalam Lukas 19 ayat 45-46 ini tertulis, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa bait suci yang telah dibangun oleh Salomo dan juga yang telah direnovasi oleh Herodes itu seharusnya menjadi rumah doa. Tempat itu seharusnya menjadi tempat di mana orang datang untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Fokus yang utama adalah Tuhan, bukan diri kita, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mendapatkan manfaat secara jasmani ataupun materi. Ketika Tuhan Yesus melihat ada banyak pedagang dan penukar uang di sana, ia menjadi marah. Ini adalah marah yang kudus, saudara. Dan ia mengusir mereka semua karena telah menyalahgunakan tempat itu sebagai tempat bukan untuk penyembahan kepada Tuhan, tapi untuk kepentingan-kepentingan lahiriah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai bait-Nya yang kudus. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Tubuh kita adalah bait-Nya.
tempat kediaman Roh-Nya yang kudus. Sudahkah kita menjadikan hidup kita sebagai rumah doa? Adakah kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Memiliki persekutuan yang erat dengannya? Apakah hati dan hidup kita telah menjadi sarang penyamun? Ataukah sungguh-sungguh menjadi rumah doa yang berkenan kepada Tuhan? Mari usir semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dari dalam hati dan kehidupan kita. Jangan biarkan dosa dan segala keinginan hawa nafsu yang jahat membuat kita menjauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh yang kita muliakan dalam hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan sebagai Raja dalam hati dan hidup kita. Bait Tuhan berbicara saudara dan saya, dan sebagai baitnya, biarlah kita menjadi rumah doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan kembali, kami ditegur untuk membersihkan diri kami, hati kami, pikiran kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau hidup kami selama ini telah menjadi bagaikan sarang penyamun. Ada begitu banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bersihkan kami dari segala yang tidak baik, segala ketidakbenaran dan segala kejahatan, segala hal yang mencemari kekudusan bait-Mu. Tolong kami Tuhan, sucikan kami selalu. Pimpin kami terus ya Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam usaha, agar Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan kembali semangat baru, bangkitkan iman pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.